Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh, segenap ulama maupun umara yang telah ikut mendukung kelancaran acara ini, yang ikut memberi andil dalam kesuksesan acara ini, termasuk mereka-mereka para donatur, para dermawan, para muhsinin. Kita sampaikan salam penghormatan buat mereka sekaligus apresiasi penghargaan yang tinggi. Dan kita doakan agar mereka semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu penghormatan ini secara khusus dan istimewa kita sampaikan kepada guru kita, orang tua kita semua, saudara, yaitu Abuya Syekhul Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Munawir Asri hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matallahu bi tuli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Ahibahil kiram, acara tablik seperti ini, saudara, sudah puluhan tahun dilaksanakan oleh para habaib dan para alim ulama. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ustaz Anto MC kita, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, saudara, dulu di tahun 90-an acara menjelang tahun baru miladiah seperti ini, saudara, itu diadakan di majelis taklimnya almarhum Kiai Haji Fakhrur Rasyid Ishaq rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tadi adik beliau ikut hadir di sini, yaitu Kiai Haji Ayub Ishaq ya, wa hafizahullah taala wa ra'ah. Terus setiap tahun, sudah setiap tahun diadakan, selesai bisa jam 1, jam 2 dan seterusnya. Nah, setelah Kiai kita Fakhrur Rasyid Ishaq meninggal dunia, saudara, alhamdulillah acara tersebut terus dilanjutkan, itu oleh Kiai Haji Munawir Asri sampai hari ini tempatnya di sini ya kawan. Alhamdulillah. Makanya beliau begitu mengabarkan saya dari beberapa tahun yang lalu, Habib Rizik kita mau pindahkan ya. Kita udah bicara dengan Kiai Ayub supaya ini jangan sampai putus. Satu tradisi bagus yang dilaksanakan oleh ulama kita jaga, kita lestarikan, kita teruskan. Tapi jangan salah paham, acara seperti ini bukan kita merayakan tahun baru Masehi, bukan ya kawan. Bukan kita merayakan tahun baru miladiah, bukan. Kita menjaga umat kita supaya tidak ikut-ikutan orang di luar Islam dengan cara-cara menyambut tahun baru yang tidak Islami. Itu yang tadi diceritakan oleh Ustaz Haji Anto tentang bagaimana marahnya almarhum Kiai Habib Syekh bin Ali Al-Jufri dan seterusnya. Kita ingin menjaga, sebab kalau nggak ada diacarakan seperti ini, anak-anak muda kita malam tahun baru, saudara, ada kebut-kebutan, saudara, bahkan ada antar kampung, saudara, perang kembang api. Bukan hanya kembang api dinyalakan di atas, kampung ini tembak jangkui kemari, kampung ini tembak jangkui kemari.
akhirnya ribut, akhirnya pukul-pukulan, akhirnya ada yang jatuh mati terkapar di jalan. Itu sudah dari dulu seperti itu, saudara. Nah, maka itu para ulama kita di Jakarta, di Bogor, di mana-mana mengambil inisiatif. Kalau gitu malam tahun baru ada pengajian. Untuk apa? Mencegah jangan sampai anak-anak muda kita ikut-ikutan acara-acara yang tidak islami, bahkan acara-acara yang bisa mengantarkan kepada dosa di malam tahun baru seperti ini. Sementara kalau kita duduk seperti ini, saudara, duduknya kita saja di majelis zikir itu sudah bisa mendatangkan keberkahan. Duduknya kita saja di majelis zikir, saudara, itu sudah bisa menurunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, kalau kita tidak mau merayakan malam tahun baru, saudara, bukan berarti kita anti kepada kalender miladiah, bukan. Jangan salah paham. Kalender Hijriah dengan kalender miladiah. Kalender miladiah mengikuti jalannya matahari. Kalender Hijriah mengikuti jalannya bulan. Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban. Yang namanya matahari dan bulan itu punya hitungan, saudara. Allah sudah kasih tahu kok dalam Quran. Artinya apa, saudara? Enggak dosa kita menggunakan hitungan qamar, hitungan syam, hitungan matahari, hitungan bulan. Saudara, dua-duanya makhluk Allah, dua-duanya ciptaan Allah, dan dua-duanya ditakdirkan oleh Allah, ada perjalanannya masing-masing. Tatkala bumi berputar di hadapan matahari, saudara, terjadilah perputaran antara siang dan malam. Terjadinya siang dan malam bukan perputaran bumi dengan bulan, tapi perputaran bumi pada porosnya, saudara, di hadapan matahari. Nah, sementara perjalanan bulan punya, saudara, tempat-tempat singgahnya di orbitnya sendiri, saudara, yang ada di sekitar bumi ini, saudara. Nah, itulah yang membuat terjadinya pertukaran dari bulan ke bulan Hijriyah. Sementara matahari, saudara, juga punya orbit. Matahari juga berjalan, saudara, dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, saudara, sehingga terjadilah perubahan musim, saudara. Terjadi perubahan musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau di sebagian negara-negara tropis. Tapi kalau negara-negara yang lebih dekat ke kutub utara atau kutub selatan, saudara, nah, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, saudara, dan lain sebagainya. Jadi artinya baik matahari maupun bulan, saudara, punya hitungan masing-masing. Nah, perjalanan matahari dari utara ke selatan, selatan ke utara, itulah yang disebut tahun miladiah, saudara, yang jumlahnya 365 hari per tahun. Tidak berubah terus, saudara, seumur-umur seperti itu, saudara. Jadi umat Islam dalam kehidupan muamalah sehari-hari tidak dilarang untuk menggunakan kalender Hijriah. Oh, ada kalender Hijriah, kalender miladiah, ada kalender miladiah, ada kalender Cina, ada kalender India, saudara, ada kalender Hijriah dan lain sebagainya. Bebas, silakan. Selama itu mengikuti perjalanan makhluk Allah yang bernama matahari dan bulan. Akan tetapi dalam urusan ibadah, Allah dan Rasulnya mengikat ibadah tersebut dengan tanggal-tanggal Hijriyah, saudara. Oh, penetapan masuknya bulan Ramadan, bulan puasa, ikutin Hijriyah. 1 Ramadan mulai puasa. Oh, kita Idul Fitri, ikutin kalender Hijriyah. 1 Syawal kita Idul Fitri. Oh, menunaikan ibadah haji, saudara, ikut kalender Hijriyah, saudara. Di mana, saudara, tanggal 10 haji, saudara, itu menjadi yaitu Idul Adha bagi kita semua. Ya, Islam menggunakan kalender Hijriah, saudara, terkait dengan aneka ragam ibadah berkaitan dengan bulan.
Lalu ada yang mengatakan, lalu apakah ada ibadah yang berkaitan dengan matahari? Ada. Waktu-waktu sholat itu perjalanan matahari, saudara, ikut perputaran bumi pada porosnya, saudara. Oh, begitu datang fajar, maghrib, kita mulai sholat subuh, saudara. Pada saat matahari, saudara, Jawa tergelincir sedikit, saudara, ke arah barat, oh masuk waktu sholat zuhur, tidak ikut bulan, ikut matahari. Begitu juga waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan seterusnya. Jadi Islam ini indah, saudara. Islam menggunakan bulan pada tempatnya, menggunakan matahari pada tempatnya, saudara. Karena kedua-duanya memang Allah mengatakan dalam Al-Quran, asy-syamsu wal qamaru. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Oh, ada yang nanya, lalu bagaimana sehari-hari di Indonesia kita pakai tanggalan miladiah untuk soal jam kerja, administrasi, laporan dan lain sebagainya? Enggak apa-apa, enggak dosa, saudara. Tapi jangan mengabaikan tahun hijriahnya, jangan mengabaikan kalender Islamnya. Karena kalau kita mengabaikan kalender Islam, kita tidak tahu kalender Islam. Lalu bagaimana? Kita mau puasa Ayyamul Bid, mesti tahu bulan Islam. Kapan itu masuknya tanggal 13, 14, 15 daripada bulan-bulan Hijriah setiap bulannya, saudara. Kita mau tahu tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, saudara. Kapan Isra Mi'raj? Oh, di bulan Rajab, tanggal berapa? 27. Saudara, karena enggak peringati dengan tanggal miladiah, yang kita peringati dengan tanggal Hijriah. Silakan pakai kalender miladiah dalam urusan kehidupan sosial sehari-hari berbangsa, bernegara, enggak dilarang. Tapi jangan sekali-kali merupakan kalender Islam, kalender Hijriah yang berkaitan dengan ibadah kita semua, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, ini sengaja saya sampaikan, Pak Bu, sebab di tengah-tengah umat ada kelompok ifrat dan ada kelompok tafrid, saudara. Apa itu kelompok ifrat, saudara? Itu kelompok yang mentafsirkan agama secara berlebihan, al-mubalaghah. Jadi menafsirkan ajaran agama ini terlalu berlebihan. Itu ifrat, saudara. Nah, kalau orang sudah punya sikap ifrat, menafsirkan, menerjemahkan agama saudara secara berlebihan, akhirnya jadi radikal, saudara. Lawannya apa? Tafrid. Siapa itu kelompok tafrid? Kelompok-kelompok orang yang menerjemahkan agama, yang menafsirkan agama ditaksir, saudara. Dia sering mengabaikan ajaran agama, dia ngentengin, dia gampangin, dikurang-kurangin, saudara. Akibatnya apa? Kalau sudah pola pikirnya tafrid, saudara, akhirnya dia menjadi seorang liberal yang seenaknya, semau-maunya, sebebas-bebasnya untuk menafsirkan, untuk menerjemahkan, saudara, teks-teks agama. Nah, kedua kelompok ini berbahaya. Ahlus sunnah wal jamaah, saudara, itu kelompok yang tidak, kelompok yang adil, kelompok yang insaf, saudara, kelompok yang netral, kelompok, saudara, yang tasamu, kelompok yang penuh toleransi, saudara. Kemudian kelompok tawazun, kelompok yang seimbang. Makanya Ahlus sunnah wal jamaah menjadi kelompok yang tawassut, kelompok pertengahan, bidun ifrat wala tafrid. Tidak ada ifrat di dalam Ahlus sunnah dan tidak ada tafrid dalam Ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak radikal dan tidak liberal, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas tidak? Bu, Bu, paham Bu? Sebagian paham, sebagian awi. Ini apa sih ngomongnya, ada liberal, ada radikal, ada ifrat, ada tafrid. Gua baru dengar. Nah, baik, supaya jelas saya berikan contoh. Mau contoh Bu? Mau contoh? Nah, contoh itu bisa mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih mudah, lebih gampang. Saya kasih contoh, saudara,
satu ayat Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Qala ta'ala, wa qatilul musyrikina kaffah. Perangilah orang-orang musyrik semuanya. Bahkan di ayat lain dinyatakan waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuh saja mereka semua di mana saja kamu jumpai mereka. Ini ayat Quran, Pak. Ini ayat Quran, Bu. Ini ayat apa? Saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Ayat Quran firman siapa? Ayat Al-Quran kalam siapa? Percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, siap doa kepada Allah, takbir. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, saudara. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh kaum liberal dan kaum radikal, juga ditafsirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat dulu kelompok radikal. Bagaimana kelompok radikal menerjemahkan atau menafsirkan teks-teks agama termasuk ayat Quran. Kelompok radikal mengatakan, oh lihat Allah yang suruh, waqatilul musyrikina kaffah, bunuh itu orang musyrik semuanya. Jadi menurut mereka nggak ada toleransian. Pokoknya orang kafir, orang musyrik, semua mesti Islam, halal darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas, bunuh aja, nggak apa-apa. Saya mau tanya, ini paham begini bahaya tidak? Jawab dong Rombak, bahaya tidak? Ini namanya radikal. Radikal itu bukan berteriak keras, bukan. Walaupun ucapannya lembut, manis. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang kafir bunuh aja ya. Lembut ya Bu? Lembut. Tapi isinya radikal tidak? Radikal, saudara. Jadi menilai radikal tidak radikal bukan dengan suara. Suara keras belum tentu radikal. Suara lembut, saudara, belum tentu dia itu tidak radikal, saudara. Nah, jadi itu kelompok radikal begitu tuh. Cara menafsirkan teks agama, menafsirkan Quran. Pokoknya Allah udah suruh bunuh aja. Tidak apa-apa, semua orang kafir habisi. Lalu bagaimana liberal melihat? Nah, gara-gara kelompok radikal, saudara, liberal tak mau kalah. Kata liberal nggak begitu menafsirkan Al-Quran. Ini kan perintah Allah dulu di zaman Nabi. Dulu di zaman Nabi, ya konteksnya begitu, bunuh orang musyrik semuanya. Sekarang kita di zaman modern. Ini ayat udah nggak berlaku lagi. Ini ayat udah kadaluarsa, udah keluar dari konteks kata mereka, saudara. Ini ayat sudah tidak relevan dipakai di zaman ini. Biarkan ayat itu ada dalam Al-Quran dengan sejarah masa lalunya kita baca, tapi jangan kita amalkan lagi. Ini ayat sudah kadaluarsa, udah nggak laku. Perhatikan cara orang-orang liberal menafsirkan Al-Quran, saudara. Saya tanya, bahaya dia? Bahaya tidak? Bahaya, saudara. Yang satu berlebihan menafsirkannya bunuh semua orang kafir. Yang satu lagi, saudara, mengabaikan konteks, tidak ada pakem. Dia bilang ini ayat udah nggak berlaku saat ini, udah ketinggalan zaman, saudara. Ini berbahaya, baik radikal maupun liberal sama-sama berbahaya. Nah, lalu kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Aswaja di tengah-tengah, enggak ke kanan, enggak ke kiri, enggak radikal, enggak liberal, saudara. Apa kata aswaja? Ya, kita memang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tapi yang mana? Yang memerangi Islam, yang membunuh dan membantai kita. Makanya kalau menafsirkan Al-Quran, hati-hati. Lihat lanjutan ayat, atau lihat ayat yang lain, atau lihat hadis-hadis Nabi yang menerangkan isi kandungan Al-Quran, saudara. Lihat dong lanjutan ayat, saudara. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Saudara, perangi itu orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Jadi kalau mereka perangi kita, perangi mereka. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu nggak menyuruh kita bunuh semua orang kafir. Orang kafir yang duduk di negeri Islam, bayar pajak, jadi warga yang baik, nggak ganggu umat Islam. Nggak boleh kita ganggu kafir ini, saudara. Orang kafir, saudara,
dari negara kafir tapi yang punya perjanjian dengan negeri kita, janji damai, janji kerjasama, janji saudara saling satu membantu. Kalau warga dia datang ke negeri kita, nggak boleh kita ganggu saudara. Orang-orang kafir yang di negerinya saudara karena membela persatuan perdamaian akhirnya dimusuhi oleh pemerintahnya. Dia hidup di negeri kafir, tapi karena dia bela umat Islam yang tertindas, dia mau dibunuh, dia lari. Dia minta suaka politik ke negeri Islam, tinggal di negeri kita dalam perlindungan politik, nggak boleh kita ganggu saudara. Jadi sekali lagi orang kafir itu ada klasifikasinya. Kafir dhimmi yang nggak pernah ganggu umat Islam, hidup di negeri Islam dengan damai, haram kita ganggu hartanya, haram kita ganggu nyawanya saudara. Begitu juga orang-orang kafir muahid saudara, yang negerinya ada perjanjian dengan negeri kita. Walaupun dia kafir, hidup di negara kafir, tapi kalau dia lagi berkunjung ke negeri kita, haram kita ganggu hartanya, haram kita ganggu jiwanya saudara. Begitu juga orang-orang kafir mustakman, kafir yang mendapatkan suaka politik dari kita punya negeri saudara. Nah, walaupun negerinya musuh kita, tapi orang ini bela negara Islam yang dizalimi sampai diusir oleh negerinya. Kita berikan suaka politik, tinggal di negeri kita, haram kita ganggu hartanya, haram kita ganggu jiwanya saudara. Lalu kafir yang mana yang kita harus perangi saudara? Bahkan wajib kita perangi orang kafir yang memerangi Islam saudara, orang kafir yang membantai umat Islam saudara, seperti Zionis Israel yang membantai orang Islam di Palestina, di Gaza, membunuh, membakar, memperkosa, lawan mereka, habisi mereka saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, tafsirnya Ahlus Sunnah bagus tidak? Bagus tidak? Tafsirnya Ahlus Sunnah apa radikal? Tafsirnya Ahlus Sunnah ini radikal tidak? Jawab yang keempat, radikal tidak? Tafsirnya Ahlus Sunnah liberal tidak? Enggak saudara, bagi Ahlus Sunnah itu ayat Quran, itu firman Allah. Amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan apa saja yang Allah turunkan. Al-Quran kalam Allah, kami percaya, beriman dan berlaku sampai hari kiamat. Jadi kita bukan liberal, tapi dalam menafsirkannya jangan juga radikal. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada tengah-tengah, tawassul saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Beda radikal, liberal, dan aswaja. Tahu bedanya? Paham bedanya? Nah, jadi saya tanya sekali lagi, aswaja itu liberal bukan? Aswaja itu radikal bukan? Bukan saudara. Jadi kita kalau dikasih contoh lebih mudah paham, Bu. Bu, begitu ada contoh, mudah gak Bu? Paham? Alhamdulillahirabbil. Nah, contohnya cukup satu atau tambah? Mau ditambah lagi contohnya? Betul? Hah? Mau ditambah? Baik, saya kasih satu ayat lagi saudara. Dalam Al-Quran Allah menyatakan faqala ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, yang tidak menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka semua adalah kafir. Firman Allah saudara, ayat Quran saudara, Allah yang menyatakan siapapun yang tidak mau pakai hukum Allah, siapapun yang tidak menerapkan hukum yang diturunkan oleh Allah, mereka kafir. Itu bunyi ayat Quran saudara. Sekarang mari kita lihat kaum radikal bagaimana memaknai ini. Apa kata mereka? Goyang. Pokoknya yang nggak pakai hukum Allah kafir. Nggak peduli. Indonesia nggak pakai hukum Allah, negara kafir. Presidennya nggak mau pakai hukum Allah, presiden kafir. Rakyatnya nggak mau pakai hukum Allah, rakyat kafir. Pegawai negerinya nggak setuju dengan hukum Allah, pegawai negeri semua kafir. Sebab Allah menyatakan yang nggak mau pakai hukum Allah kafir. Luar biasa ini pendapat. Saya tanya bahaya tidak? Bahaya tidak? Ini bisa semuanya jadi kafir sudah. Presiden kafir, wakil presiden kafir, semua menteri kafir. Bahkan kiai-kiai bisa dikafirin juga sudah. Karena mereka lihat Indonesia tidak pakai hukum Allah, Indonesia tidak pakai hukum Islam. Kalau begitu Indonesia negara kafir. Nah, kalau Indonesia negara kafir, negara pemimpinnya kafir semua, pegawai negerinya kafir semua, gajinya haram semua, jadi orang kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Saya tanya sekali lagi, pandangan begini bahaya tidak? Bahaya tidak? Itu kaum radikal tuh pandangan. Ini bukan cerita hoax, saudara. Ini di tengah-tengah kita berpendapat macam ini ada, saudara. Hati-hati di luar Ahlus Sunnah. Makanya saya ingin memberikan warning, peringatan agar generasi muda kita khususnya, apalagi Gen Z, saudara, yang ada saat ini jangan sembarangan menerima informasi hanya melalui medsos. Nanti pemikiranmu dirusak, ideologi kamu dirusak, kamu diracuni dengan pemahaman-pemahaman yang keluar daripada pemahaman Islam. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Nah, lalu bagaimana liberal menafsirkan ayat tadi, saudara? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa kata liberal? Ini ayat intoleransi. Ini ayat seperti ini ayat provokatif. Ini ayat diskriminatif. Ini ayat nggak boleh kita pakai. Ini ayat pun jadi radikal begini, sedikit mengkafir-kafirkan seenaknya aja. Nggak apa-apa. Yang memakai hukum Islam silakan. Yang memakai hukum Barat juga boleh. Nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban untuk memakai hukum Islam. Yang mau silakan, yang nggak mau ya sudah. Katanya ini pemikiran liberal begini bahaya tidak? Bahaya tidak? Sangat bahaya dengan radikal. Satu kelewat batas mentafsirkannya, yang ini semau gue menafsirkannya. Innalillahi. Lalu bagaimana sikap Aswajah? Kata Aswajah juga begitu tafsirnya. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mau menerapkan hukum Allah, menghukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka adalah kafir. Dibagi-bagi oleh Ahlus Sunnah, yang kafir yang bagaimana? Yang kafir yang jahilan. Yang kafir itu memang yang menolak, tak percaya dengan hukum Allah, yang menentang melawan hukum Allah, kafir. Akan berlaku, saudara. Tapi kalau dia tidak menerapkan hukum Allah, bukan dia nolak, bukan dia nentang, tapi posisinya memang lemah, tidak berdaya, saudara, mau bilang apa? Atau posisinya memang sedang dalam tekanan. Kalau dia pakai hukum Islam, langsung diembargo, saudara, rakyat nanti mati kelaparan. Atau mungkin juga dia, saudara, menerapkan hukum Islam, dia tidak tahu, dia tidak ngerti apa itu hukum Islam, perlu disadarkan dulu. Nah, menurut ulama yang seperti ini jangan dikafirkan dulu. Yang nggak tahu dikasih tahu, yang lemah diperkuat sampai nantinya dia berani menerapkan hukum Islam. Yang di bawah tekanan kita bantu supaya dia terbebas dari tekanan, bukan mengkafirkan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, jangankan kita cerita hukum Islam. Indonesia ini sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda kalau belanja banyak yang pakai kris, tahu kan? Ada model kartu ATM, bayarnya pakai kris, tahu kan? Itu Amerika dan Eropa kalah kabut, saudara. Dia katakan kalau Indonesia pakai kris, maka kami akan embargo Indonesia, kami akan boikot Indonesia, kami akan persulit utang piutangnya. Kenapa? Karena mereka kalah kabut. Dengan adanya kris, banyak uang masyarakat beredar, masuknya ke tangan orang Indonesia juga. Mereka maunya kita bukan pakai kris, saudara. Maunya kita pakai visa, saudara. Kartu visa dan kartu sejenisnya. Jadi kalau kita bayar, uangnya masuk ke mereka. Lagi diancam Indonesia, stop itu kris. Gak boleh itu dipakai lagi. Ini sekarang lagi tawar-menawar. Nah, kita kuat atau enggak, itu aja persoalannya. Kalau kita kuat, lawan terus. Tapi kalau besok kita nggak kuat, presiden saja tidak berdaya, saudara, mau bilang apa? Ujung-ujungnya terpaksa kris dihapus, saudara. Itu baru urusan kris, belum hukum Islamnya, saudara. Belum hukum potong tangan, belum hukum pancung, saudara, belum hukum rajam, saudara. Dunia nggak diam. Kalau Indonesia lemah menerapkan hukum Islam, ditekan habis. Makanya kalau kita menerapkan hukum Islam, Indonesia harus kuat. Kuat secara ekonomi, kuat secara militer, saudara. Kuat moralnya, kuat integritasnya. Sehingga kita punya jati diri, harkat yang bisa kita pertahankan. Kalau kita terapkan hukum Islam, nggak ada negara lain yang bisa tekan kita, saudara.
Kira jelas tidak? Jelas. Paham tidak? Paham. Nah makanya kalau Indonesia belum terapkan hukum Islam, jangan kafirin dulu. Jangan. Dikit pemerintah kafir, tentara kafir, polisi kafir, semua kafir. Dia doang yang Islam sendirian. Kira-kira jelas tidak? Tapi itu saya bertanya, Ahlus Sunnah netral tidak? Adil tidak? Seimbang tidak? Apakah Ahlus Sunnah radikal? Apakah Ahlus Sunnah liberal? Enggak. Ayat itu tetap kita pakai. Sama dengan hukum sholat. Sholat itu kan hukum Allah. Ada orang nggak sholat, dalam mazhab Syafi'i nggak langsung dikafirkan, saudara. Tanya dulu, ente nggak sholat kenapa? Kalau dia jawab sholat nggak wajib, sholat nggak perlu. Wah ada itu sholat wajib, bohong itu sholat wajib. Dia bilang begitu, kafir, murtad, dia keluar dari Islam sudah. Tapi ada orang sholat, kenapa ente nggak sholat? Dia jawab dia nggak tahu sholat wajib. Gimana ya, kadang-kadang anda sibuk, kadang-kadang anda repot, kadang-kadang anda banyak lupa, kadang-kadang juga anda masih males. Tapi anda tahu itu wajib, anda tahu rusak anda nggak sholat. Nggak boleh kita kafirin, saudara. Yang begini disadarkan, didakwahkan agar dia tidak meninggalkan sholat, saudara. Atau ada orang baru masuk Islam, dan sholat dia tanya, kenapa nggak sholat? Dia jawab, anda nggak tahu sholat wajib. Anda masuk Islam aja. Ucapin 2 kalimat syahadat terus gak ada yang bimbing anak nggak tahu sholat itu waktu wajib. Atau dibilang, saya kira zuhur doang yang wajib. Boleh dikafirkan lagi yang begini? Ya boleh, diajar. Yang nggak tahu ajarkan, sudah. Yang lalai sadarkan, sudah. Tapi yang melawan menentang hukum Allah itu yang kafir. Kira-kira jelas tidak? Paham? Kita udah kasih 2 contoh. Udah cukup ya 2 contoh ya. Cukup apa lanjut? Cukup apa lanjut? Betul lanjut. Satu lagi deh yang terakhir. Tiga aja. Bu, saya mau tanya, Ahlus Sunnah indah tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Nah yang 3 tadi kan yang pertama ayat Quran, kedua ayat Quran, yang ketiga hadis ya. Kita pakai hadis saudara. Dalam satu hadis sahih Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap sesuatu yang baru itu adalah sesat dan setiap kesesatan itu masuk neraka, ada di dalam neraka. Hadis Nabi, hadis sahih, saudara. Nggak boleh kita tentang hadis. Nah sekarang kelompok radikal apa dia bilang? Oh dia, pokoknya semua yang baru bid'ah. Nggak ada tuh bid'ah dhalalah, bid'ah hasanah, bid'ah dibagi 2, enggak. Semua bid'ah dhalalah, sesat. Nggak boleh kita bagi-bagi. Dari mana tuh mau dibagi-bagi? Ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah mahmudah. Bohong itu semua kata dia. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Titik. Semua bid'ah sesat. Luar biasa. Kita tanya, maksud ente bid'ah apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan apa saja yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Oh, jadi kalau yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah, iya bid'ah. Mukel zaman Nabi nggak ada, berarti mukel bid'ah dong. Sudah, kelompok radikal langsung mengartikan total bid'ah, semuanya sesat. Kelompok liberal lain lagi. Kata kelompok liberal apa? Ini hadis gak masuk di akal. Masa kullu bid'atin dhalalah, setiap hal yang baru itu sesat. Gak masuk di akal. Mobil baru, motor baru, kapal terbang baru, bid'ah. Ya, potos ya Allah. Mic-nya marah dibilang bid'ah. Lanjut. Dia bilang banyak yang baru bukan bid'ah, nggak dhalalah, bagus kata dia. Ini hadis nggak masuk di akal. Ini hadis sudah kadaluarsa. Ini hadis nggak tahu kemajuan zaman, tolak. Jangan-jangan ini hadis palsu kata mereka. Nggak mungkin dong Nabi. Masa berkata yang nggak masuk di akal? Itu kata liberal, saudara. Kacau tidak?
Kacau tidak? Kacau. Nah terus ahlu sunnah bagaimana? Ahlu sunnah sabar dulu. Kalau mau maknai hadis ini, lihat juga dong hadis yang lain. Kan hadis yang lain juga ada man sanna sunnatan hasanatan dan seterusnya. Saudara, jadi kata ahlu sunnah, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Maksudnya bid'ah di sini bid'ah dalam urusan ibadah. Adapun dalam urusan dunia nggak masuk dalam hadis ini. Betul tuh yang tadi katakan liberal, cuman liberalnya kebablasan. Sampai hadisnya dimaki-maki. Benar. Ini juga bid'ah, sesuatu yang baru. Speaker sesuatu yang baru. Listrik, lampu, saudara, videotron. Ini semua sesuatu yang baru, tapi ini bukan urusan ibadah. Itu urusan perlengkapan, peralatan. Nggak apa-apa kalau itu nggak masuk hadis ini. Hadis ini bicara tentang ibadah atau sesuatu yang berkaitan dengan ibadah walaupun dia bukan ibadah, saudara. Nah, jadi saudara, ini dimaksud bid'ah. Itu pun kata ahlu sunnah, bid'ah yang dimaksud di sini yaitu sesuatu, saudara, yang baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, saudara. Ini memang bid'ah, tapi bid'ah ini ada dua. Ada sesuatu yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi. Ada juga sesuatu yang baru tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi bertentangan, saudara, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Yang tidak bertentangan itu yang disebut bid'ah hasanah. Yang bertentangan itulah yang disebut bid'ah sayyi'ah, itulah yang dhalalah. Dari kullu bid'atin dhalalah maksudnya kullu bid'atin sayyi'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang buruk, jelek, melanggar ajaran Nabi, dhalalah, sesat. Nah, makanya saudara, menurut ahlu sunnah wal jamaah, saudara, merayakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj nggak pernah ada zaman Nabi. Memang itu bid'ah. Tapi apakah itu bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi? Lihat tata caranya. Saudara, kalau bikin maulid, baca Quran, baca sejarah Nabi, saudara, baca sholawat, ada ceramah agama, bagus tidak? Bagus tidak? Dalam acara tersebut umat dikasih makan, umat dikasih minum, bagus tidak? Dan acara tersebut ada silaturahim antar umat, antar ulama, bagus tidak? Apa bertentangan dengan Islam? Tidak, bid'ah memang, tapi bid'ah. Tapi ada orang bikin maulid, saudara, pakai jaipongan, pakai dangdutan, perempuan laki campur aduk, saudara, joget, bahkan ada yang telanjang, yang buka aurat, ngawur tidak? Saya bertanya, itu caranya halal atau haram? Halal atau haram? Udah melakukan maulid, saudara, yang dituduh bid'ah juga pakai cara yang haram. Itu yang bid'ah dhalalah, itu yang bid'ah sayyi'ah. Kira-kira jelas gak? Sekarang saya tanya, zaman sekarang ada gak yang merayakan peringatan, saudara, sejarah Islam, hari besar Islam, tapi dengan joget-joget buka aurat di panggung? Ada gak? Ada. Pergilah. Dia bikin di atas panggung, belakangnya, saudara, peringatan Maulid Nabi ditulis. Di depannya perempuan buka aurat, joget-joget. Lelaki ikut naik, ngawer. Taruh duit di belahan dada yang terbuka, saudara, kurang ajar. Ini bid'ah sayyi'ah yang begini, yang dhalalah, yang begini, yang mesti kita perangi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi saya mau tanya soal bid'ah, saudara, apa ahlu sunnah radikal? Apa ahlu sunnah liberal? Enggak, itulah ahlu sunnah. Begitu saya mau tanya sekali lagi, ahlu sunnah indah tidak? Bagus tidak? Takbir! Bangga tidak jadi ahlu sunnah? Siap jaga ahlu sunnah? Siap bela ahlu sunnah? Takbir! Sallu ala nabi. Jadi itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi jadilah kita ahlu sunnah wal jamaah. Enggak kanan, enggak kiri, enggak radikal, enggak liberal. Indah ahlu sunnah, saudara. Selama Indonesia mayoritas ahlu sunnah, nggak usah khawatir. Indonesia akan terus bersatu, Indonesia akan tenang, akan damai, akan aman. Karena itulah ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita mau diadu domba, kiai diadu domba, Habib sama Habib diadu domba, kiai sama Habib diadu domba. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh kita diadu domba, saudara. Kita wajib untuk bersatu, saudara, dan jadikanlah malam peringatan ini malam di mana kita siap bersatu, berjuang bersama untuk menegakkan kalimat Allah. Saya mau tanya semua sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu? Angkat tangan semua yang tinggi ke atas, siap bersatu? Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Persatuan umat ini penting, saudara. Nah, baiklah, sebelum saya akhiri, saudara, saya minta kepada umat Islam semuanya, jangan melulu kita hidup nih, saudara, dikibulin melulu, saudara. Pak, Bu. Dulu tahun 1945 waktu kita merdeka, belum ada pemilu, belum ada parlemen, belum ada DPR, saudara. Belum ada tuh partai politik sah ikut pemilu, belum ada. Nah, dulu tahun 45 jumlah profesor, doktor bisa dihitung menjari. Orang Indonesia yang gelarnya profesor, doktor, insinyur bisa dihitung menjari, saudara. Tapi ada yang menarik, tokoh-tokoh kita kumpul, kiainya, cendekiawannya, orang-orang pintar kumpul, musyawarah, sepakat pilih Bung Karno sebagai presiden, pilih Bung Hatta sebagai wakil presiden. Bung Karno dan Bung Hatta, saudara, dipilih jadi presiden nggak lewat pemilu, nggak lewat DPR, nggak ngeluarin biaya triliunan, nggak ada kampanye ribut gontok-gontokan. Profesornya sedikit, dokternya sedikit, insinyurnya sedikit, tapi hasilnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, pahlawan nasional, bahkan merupakan tokoh internasional. Bagus tidak? Bagus tidak? Di zaman sekarang nih profesornya ribuan, doktornya ribuan, universitasnya ribuan, cendekiawannya ribuan, saudara, luar biasa, hartanya banyak, duitnya kaya, sampai bikin pemilu triliunan rupiah, itu korbankan semua. Dapatnya fufu apa? Jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Ya Allah, kan mestinya kalau profesornya banyak, doktornya banyak, partainya banyak, DPR-nya kuat, udah gitu pemilunya berapa triliun tuh Pak Kiai kemarin? Triliunan, mestinya kan hasilnya lebih hebat dari Bung Karno, lebih hebat dari Bung Hatta dong. Betul? Betul? Kita ini dibodohin terus, saudara. Ada orang-orang sok pintar mau mengatur kita punya republik. Dia ngatur sesama dia, siapa mesti jadi presiden, siapa mesti jadi wakil presiden, siapa mesti jadi menteri. Urusannya duit. Nggak ada tuh diceritakan soal kredibilitas, integritas, moral, akhlak, bohong. Siapa yang kasih duit banyak, itu yang mesti dipilih dan dimenangkan, saudara. Mau curang, nggak ada urusan. Nggak ada lagi integritas, nggak ada lagi moral, bohong, membudaya. Kebohongan makin kemarin semakin luas, sudah. Ada menteri depan presiden berani bohong, depan masyarakat ditonton, saudara, ada kamera. Presiden lagi turun ke Aceh, presiden pertama kali turun ke Aceh lihat suasana gempa. Masyarakat bertanya, Pak Presiden, bagaimana listrik kami, listrik mati nih satu Aceh. Presiden tanya sama menteri, menterinya ada depan dia, ada depan masyarakat. Menteri, bagaimana listrik? Udah beres Pak, udah nyala 93%. 1% belum nyala. Depan presiden dia berani bohong. Bohong. Dia yang tanya, Habib, oh sekarang jadi bohong kok enak banget gitu. Orang bohong kan biasanya bohong ngumpet-ngumpet biar orang nggak tahu, betul. Bohong terang-terangan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada apa? Udah gitu kadang-kadang tipu-tipu, saudara. Bukan bohong lagi, tipu-tipu. Ini penipuan lebih tinggi dari bohong nih. Ini kakak adik, yang satu kakak, yang satu adik. Loh bagaimana tipu-tipu? Ada presiden, pengen anaknya jadi wakil presiden. Itu ketawa aja loh. Ada presiden pengen anaknya jadi wakil presiden. Lihat undang-undang, nggak boleh.
Karena di undang-undang ditulis usia wakil presiden minimal 40 tahun, nggak boleh kurang. Karena 40 tahun itu sendiri dalam Islam senior rus. Sempurnanya kedewasaan akal seseorang umur 40 tahun, saudara. Makanya Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Udah bagus nih, Indonesia bikin peraturan. Mau jadi presiden, jadi wakil presiden, minimal 40 tahun, jangan kurang. Ya, presiden lihat, waduh ini peraturan nggak boleh, gue pengen anak gue jadi wakil presiden. Ya paling nggak kan kalau anak gue jadi wakil presiden nanti 5 tahun ke depan bisa jadi presiden. Tapi gimana undang-undang, saudara? Kirim orang gugat itu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi udah ditunggu kami iparnya untuk membela anak ya saudara. Keluarlah MK, putusan MK nomor 90 saudara. Isinya apa? Dia nggak ubah itu usia. Usia presiden dan wakil presiden tidak boleh kurang dari 40 tahun. Gak ada nggak ubah, cuma ditambahin syarat dari presiden atau wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau pakai atau pernah menjadi kepala daerah. Masuk tuh barang. Masuk gak tuh barang? Masuk gak tuh barang? Karena anaknya jadi wali kota di satu kota, saudara. Gila ini negeri. Gile, saudara. Aturan dirubah-rubah, kacau tidak? Ada lagi Jenderal Baliho. Lo kenal ya? Udah usia nih jenderal, matanya kurang awas. Lo kok apa bisa kurang awas? Ya kampung saya kan namanya Petamburan. Dia bakal pertempuran. Kirim tentara ke kampung Petamburan. Ini dia saudara kurang awas matanya. Dia pengen anaknya masuk Akmil, Akademi Militer, supaya nanti anaknya bisa jadi jenderal, nurunin dia. Kiai pengen anaknya jadi kiai, betul? Jenderal pengen anaknya jadi jenderal, betul? Presiden pengen anaknya juga jadi presiden, betul? Dia pengen anaknya saudara. Nah, masuk Akademi Militer ada syarat tinggi. Kalau tingginya kurang 1 cm aja nggak lolos. Jadi ya syaratnya wah nggak bisa, anak gua pendek. Nggak bisa. Lalu apa jadi? Dia suruh ubah, saudara, ubah, turunin sentinya supaya anaknya gue diturunin. Kacau tidak? Kacau. Ayo jawab sama Mbak, kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Kalau saya bicara begitu, Habib Rizik bicara politik, Habib Rizik benci pemerintah. Gue bukan benci pemerintah, lu obok-obok aturan. Ada nanya lagi, Habib ini sekarang lagi rame nih. Ini si Fufu Papa katanya nggak lulus SMA. Dia cuma kursus, diakui setingkat SMA. Tapi tercatat di KPU katanya S1. Saya mau tanya, itu jujur atau bohong? Jawab karena enggak, jujur atau bohong? Bohong saudara, baik atau bohong? Sudah, mau jadi presiden, wakil presiden nggak lulus SD nggak apa-apa. Nggak lulus SMP, SMA, nggak sarjana, nggak apa-apa. Asal dia pintar, dia amanat, dia jujur, dia berani. Saudara, nggak apa-apa. Cuman jangan bohong. Jangan bukan sarjana, ngaku sarjana. Nggak pernah masuk SMA, ngaku. Rakyat 275 juta dibohongin semua, saudara. Saya tanya kacau nggak? Kacau nggak? Udah sampai di sini aja gue ceramah. Kalau gue terusin tensi begitu darah naik, kepala gue sakit lagi. Udah cukup deh, lu terusin lagi di rumah. Ini saudara udah bohong, kita dikadal-kadalin. Na'udzubillah men. Kalau kita protes, Habib Rizik radikal. Waduh, kapan gue pernah jadi radikal? Gue ahli sunnah wal jamaah, betul? Betul? Gua belum dengar suara keras radikal. Tadi sudah saya jelaskan radikal itu apa, liberal itu apa. Kita ini bukan radikal, kita amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Baiklah ya kawan, itu saja saya mau sampaikan. Tapi saya minta doa. Nah, insya Allah hari Ahad besok sore setelah pengajian rutin di Markas Syariat Petamburan, saya undang nih semua. Insya Allah hari Ahad besok jam 8 pagi sampai jam 12 di Petamburan itu ada majelis taklim rutin plus kita ada seminar soal tadi. Temanya saudara
deliberalisasi dan deradikalisasi melalui aswajaisasi. Saudara, apa itu deliberalisasi? Apa itu deradikalisasi? Nanti akan dijelaskan. Apa itu aswajaisasi akan dijelaskan. Ada 3 doktor yang kita undang, saudara. Dan 1 doktor sebagai yaitu daripada moderatornya. 3 doktor yang kita undang, Profesor Doktor Saudara Muhammad Baharul, saudara. Nah, insya Allah beliau akan ikut hadir. Beliau dulu lama duduk di majelis ulama kita. Yang kedua adalah Profesor Dr. Hamid Zarkashi, rektor universitas yang ada di Gontor, saudara. Beliau termasuk anak daripada pendiri Gontor. Nah, beliau kawan saya dulu waktu kuliah di Malaysia saat mengambil S2, saudara. Kemudian yang ketiga Profesor Dr. Admin Armas, saudara. Nah, beliau ini yang ketiga murid daripada Profesor Najib Alatas. Ragu kalau soal perang pemikiran, saudara. Sengaja kita undang nih dokter-dokter nanti bicara apa itu deliberalisasi, apa itu deradikalisasi, apa itu aswajaisasi. Nah, di antaranya seperti yang saya jelaskan tadi, cuman dengan bahasa yang lebih ilmiah, dengan bahasa akademisi, dengan rujukan-rujukan yang jelas. Moderatornya saya punya mantu, yaitu Dr. Habib Hanif Al-Attas. Habib Hanif Al-Attas 3 bulan yang lalu telah berhasil ikut ujian S3-nya dan sudah memperoleh gelar doktor. Ijazahnya asli, bukan palsu, Bu, ya. Bu, Pak. Ini saya undang dokternya semua ijazahnya asli, bukan palsu, bukan. Ini ijazah asli semua, bukan dokter karbitan, bukan. Bukan dokter hadiah juga, bukan. Dokter dengan menulis disertasi diuji. Alhamdulillah. Nah, saya undang semua. Saya akan buka acara tersebut, saudara. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang di Petamburan. Dan insya Allah sorenya, saudara, ba'dal maghrib, saya dengan rombongan saudara akan berangkat ke Aceh. Kita ingin keliling di Aceh dan kita ingin terus lanjutkan perjalanan ke Medan. Di Medan juga kita keliling sampai ke Tapanuli sana. Kemudian kita akan lanjutkan juga perjalanan ke Sumatera Barat, saudara, ke Bukit Tinggi, ke Agam, tempat-tempat yang terjadi bencana. Karena saudara, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, saudara, sudah mendirikan lebih dari 200 dapur umum, 200 titik dapur umum di seluruh tempat bencana yang terjangkau oleh relawan kita. Saudara, kita bikin dapur umum, kita lagi mengusahakan bangun hunian sementara, kita bangun MCK darurat, klinik darurat, sekolah darurat, saudara. Nah, itu semua sedang kita perjuangkan, karena nanti setelah liburan Januari ini anak-anak sekolah kan masuk sekolah lagi, sekolahnya udah rusak, sekolahnya udah hancur. Nah, terus mau pendidikan bagaimana? Masa ditunda setahun? Enggak. Kita sediakan tenda pendidikan, mereka bisa sekolah, mereka bisa dapat ujian, dapat rapot, dapat ijazah. Saudara, tetap pendidikan harus lanjut. Dari Aceh bukan jangka pendek, ini kerja jangka panjang. Dulu kami pernah kerja di Aceh tahun 2004 ketika terjadi tsunami, 4 tahun baru selesai. 4 tahun baru bersih, relawan FPI sudah pulang semua. 4 bulan pertama itu yang kerja habis-habisan. 2 tahun lumayan agak berat. Masuk ke tahun 3, tahun 4 sudah agak ringan. Tahun keempat sudah bisa kita lepas, saudara. Orang-orang Aceh sudah kembali ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, sehingga Banda Aceh Melabu hidup kembali sebagai perkampungan yang hidup seperti tidak pernah ada bencana. Nah, karena kami pernah pengalaman di sana seperti itu, besok kami mencoba apa yang pernah dulu kami lakukan lagi. Dan ini cakupan wilayah yang rusak lebih dari tsunami 2004, saudara, lebih. Walaupun korban yang mati lebih banyak di tsunami 2004, itu hampir 150.000 yang meninggal dunia, saudara. Mayat yang dikumpulkan oleh FPI saja relawan gak kurang dari 100.000 mayat. Dan saya, istri, saudara, almarhumah yang sudah meninggal dunia, serta beberapa kawan, kita duduk di sana sampai 4 bulan. Kita tinggal dalam tenda di dalam komplek kuburan makam pahlawan. 4 bulan kita lihat sudah bersih, baru saya pulang. Tapi relawan nggak boleh pulang dulu. Separuh kita pulangkan, separuh kerja terus, karena banyak kerjaan-kerjaan yang belum selesai. Nah, besok insya Allah saya dengan kawan-kawan akan datang ke sana, kontrol bagaimana kita punya dapur,
apa perlu diperpanjang, apa perlu ditambah. Terus kita mau lihat juga mana daerah-daerah yang belum tersentuh, karena banyak jembatan putus, saudara. Ada relawan-relawan kita tuh angkat beras, jalan puluhan kilo baru sampai ke kampung yang jembatan putus, saudara. Nah, kadang-kadang makanan itu mesti kita lempar dulu. Bagaimana caranya itu beras bisa ke seberang sungai dulu. Nah, itu kita gunakan tambang, tali, dan lain-lain, saudara. Nah, jadi sekali lagi kita mau kontrol semua daripada dapur-dapur yang sudah kita bangun. Kita mau lihat apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah, kemarin saya dapat pertanyaan dari seluruh posko FPI yang ada di Aceh, karena masyarakat bertanya, FPI gimana nih hukumnya? Ini kayu-kayu gelondongan banyak, kita potong-potong aja buat kita bikin rumah. Nah, karena kan rumah mereka hancur dengan kayu-kayu gelondongan, saudara, hancur lebur. Tapi karena mereka orang-orang beragama, nanya dulu, mau tahu boleh gak nih, saudara? Nah, mereka tanya ke bupati-bupati mereka. Bupati mereka lapor ke pusat belum kasih jawaban, saudara. Nah, saat itu saya sudah berikan jawaban ke semua posko. Kalau pemerintah menanggulangi bencana dengan baik, tertib, fokus, serius, rapi, semua diganti rugi, rumah dibangunin, saudara, mereka bisa kerja seperti sedia kala, maka ikuti aturan pemerintah. Kalau pemerintah bilang jangan diambil, jangan diambil. Kalau pemerintah bilang ambil sebagian, ambil sebagian. Kalau pemerintah bebaskan ambil semua, ambil. Itu kayu-kayu gelondongan. Tapi kalau pemerintah nggak ngurus, nggak serius, nggak fokus, banyak orang kelaparan. Akhirnya yang mati kelaparan lebih banyak daripada yang mati kena air atau lumpur. Kalau pemerintah nggak jelas, ini bantuan turunnya kapan, rumah mereka kapan dibangun, nggak jelas, saudara. Maka saya sampaikan ke posko-posko FPI di Aceh, di Sumatera, ambil itu kayu semuanya, ambil, beli senso, beli alat potong, saudara. Potong itu kayu, bikin balok, bikin kasur, bikin papan, bikin rumah, saudara. Bikin pintu, bikin jendela dan kayu, bikin rumah buat orang-orang yang rumahnya hancur, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sampai hari ini pemerintah pusat belum kasih sikap, tapi Gubernur Aceh sudah mengeluarkan pernyataan. Rakyat saya yang nggak punya rumah mau bangun rumah lagi, ambil aja itu kayu-kayu gelondongan, ambil lagi itu kayu-kayu gelondongan, potong buat bangun rumah lagi, saudara. Nah, kalau Gubernur Aceh sudah nyatakan begitu, rakyat nggak usah ragu-ragu lagi, kerjain aja. Nah, soal nanti pusat nggak setuju, saudara, ya pusat nggak setuju mesti jelas dong. Nggak setujunya kenapa? Kenapa? Anda sudah turunkan semua bantuan, Anda mau bangun itu rumah mereka. Ini udah sebulan lebih, udah 30 hari lebih. Anda udah kasih duit, Anda udah bereskan itu kampung-kampung mereka yang hancur lebur. Bahkan ada pengusaha datang bawa eskavator, saudara, kirain mau bantu masyarakat singkirin kayu-kayu gelondongan. Ternyata bukan, nyari kayu gelondongan yang ada nomornya. Oh, ini nomor perusahaan saya. Oh, ini punya pabrik saya. Itu yang mau diambil, dinaikin truk, dia mau bawa pulang. Kan kurang aja, sudah. Mestinya yang begini ditangkap, sita harta bagikan ke orang-orang yang kena bencana, betul? Takbir. Jadi tolong doakan supaya kami bisa ke sana dengan aman selamat. Dan terakhir, saudara, ada beberapa aktivis yang sedang bela bencana. Beberapa orang di antara mereka kemarin ada kejadian rumah mereka, tempat tinggal mereka diteror, saudara. Ada yang dikirimi kepala babi, ada yang dikirimi bangke, ada yang dikirimi darah, ada yang rumahnya dilempari bom molotov, saudara. Kita nggak tahu siapa itu yang kerja, siapa itu yang suruh. Tapi yang jelas mereka biadab. Aktivis menyuarakan kebenaran. Kenapa mereka diganggu? Kenapa mereka dipersalahkan? Kenapa mereka diteror? Berarti ada yang nggak beres di negara tersebut, saudara. Dan itu betul-betul musibah, saudara. Murni memang musibah karena hujan, saudara. Nggak ada ketakutan untuk dibongkar apa sebabnya, saudara. Tapi memang ada penjahat yang menggundulkan hutan, yang membuat tanah longsor, yang membuat banjir besar, yang mengakibatkan orang korban nyawa, korban harta. Takut ini dibongkar, takut terbongkar, takut ditangkap, mereka kejar siapa saja yang bicara tentang bencana. Kurang ajar. Saya bantah mereka itu semua, saudara. Jangankan yang intimidasi yang cara, hei, saya bicara tentang Aceh, mau apa kalian? Saya bicara tentang bencana
tanah Sumatera Utara. Saya bersama rakyat. Ada apa? Kalian mau teror, kalian mau intimidasi, kalian mau bunuh, kurang ajar. Itu saya ajak semua saudara, jaga para aktivis kita. Jaga tuh para aktivis kita yang menyuarakan kebenaran. Jangan diganggu. Mereka menyuarakan kebenaran, mereka bela rakyat. Ini bagaimana ganti ruginya? Mereka bela kebenaran, kenapa hutan digunduli? Jangan begitu dong. Nah, jadi saudara, itu yang saya mau sampaikan. Jadi insya Allah saya tidak sendiri. Beberapa pengurus dari FPI akan ikut. Ada dokter juga mendampingi saya, karena saya baru selesai operasi, masih pemulihan. Jadi harus ada dokter yang terus mendampingi saya di setiap perjalanan. Maka itu kepada hadirin hadirat dimanapun Anda berada, termasuk yang mendengarkan rekaman ini, tolong dimaklumi. Kadang-kadang ada acara yang saya nggak bisa datang. Karena kalau pasca operasi ini, penyakit datangnya bisa mendadak. Kadang-kadang kita udah siap, udah pakaian, udah mau jalan, tahu-tahu diserang penyakit, nggak bisa jalan. Nah, jadi ada beberapa acara saya nggak bisa datang, digantikan oleh para menantu saya, ada Habib Hanif, Habib Muhammad bin Hussein, Habib Husin Sigap, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang digantikan oleh kawan-kawan saya, ada Kiai Sobri, ada Kiai Tawid, saudara. Alhamdulillah. Cuman saya perlu menyampaikan di sini permohonan maaf bagi yang sudah ngundang. Mereka udah masang foto lagi baliho akan dihadiri oleh Habib Rizik. Ternyata Habib Rizik tidak datang. Nanti kesian. Nanti umat pikir dia bohong. Oh, ini panitia ngebohong nih. Nggak ngundang Habib, tapi ternyata dia pasang foto. Enggak begitu. Banyak di antara mereka memang udah undang saya. Mereka memang saya udah janjikan akan datang. Mereka berhak untuk pasang foto tersebut di baliho. Hanya sayanya yang berhalangan. Ini kejadian nih 3 bulan terakhir. Saya jarang ceramah. Kadang-kadang ceramah sehari, seminggu sakit. Ceramah 2 hari, 2 minggu sakit di Ikhwan. Dan alhamdulillah minggu ini, sepekan ini, sudah dari kemarin pagi, siang, malam saya ngisi. Hari ini begitu juga. Alhamdulillah. Ini berkat doa daripada Abuya. Itu kayak Haji Munawir asli, saudara yang ketemu di mana-mana selalu saya minta doanya. Kiai doain, Kiai di majelis-majelis bagian Fatihah doain biar saya ini dapat tamam sehat wal afiah. Nah, karena saudara-saudara kita di Aceh juga udah menanyakan mana Habib Rizik. Yang Sumatera, juga Sumatera Barat tanya mana Habib. Ini masyarakat kami ini butuh support, butuh nasihat, kita pengen istighfar bareng sambil kita duduk bareng. Apa nih yang kira-kira bisa kita bantu saudara? Nah, kan itu saya mau tanya sebagai penutup semua, siap bantu Aceh, siap bantu Sumatera Utara, siap bantu Sumatera Barat, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sebagai penutup, yuk rame-rame kita baca sholawat badan. Nah, karena dalam sholawat badan kan ada doa, ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mal. Allah, selamatkan umat ini ya Allah dari segala bencana, segala musibah, saudara. Kita mohon kepada Allah Subhanahu, bahkan wajah di masa anna, yaitu tolak Allah segala keburukan jangan sampai menimpakan ya Allah. Jadi selawat badar luar biasa, isinya doa mohon keselamatan dari bala, dari musibah, dari segala kesulitan. Yuk rame-rame kita baca. Ada tim hadrahnya di sini. Ya, tim hadrah siap-siap. Mana saya punya menantu Habib Ahmad, Ta'am. Habib Ahmad. Ada mic lagi? Ada mic lagi? Baik, ini baca salat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. حبيب الله وسلام
وصري بلا هلال وكشف جميع آنية وصري فكيد العطا والذوب بأهل البدر يا الله سموك صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البري بلا عدل ولا حسر وصل على النبي البري بلا عدل ولا حسر وآل سادات الغر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan salawat pada tadi yang isinya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan yang baca salawatnya saya punya mantu yang ketujuh, Habib Ahmad Al-Muhajir bin Zaki Alitrus. Abah beliau ayahnya adalah Imam FPI Jawa Barat. Alhamdulillah malam ini beliau bisa mendampingi. Tadi Habib Hanif datang. Ya tadi saya punya menantu minta di awal karena malam ini ada acara seperti ini juga, yaitu di Bogor. Biasanya tiap tahun kami dari Bogor, saya dari Bogor kemari, Habib Hanif dari sini ke Bogor. Nah cuman malam ini saya nggak bisa ke Bogor karena memang tadi sudah saya katakan fisik saya terbatas sekali, jadi saya utamakan di sini. Alhamdulillah. Nah kita doakan biar guru kita, buya kita Kiai Haji Munawir Asli beberapa waktu yang lalu kita tahu beliau melaksanakan operasi yang cukup serius ya kawan. Itu butuh keputusan yang nggak main-main karena pertaruhannya adalah nyawa saudara. Nah akhirnya saya diskusi dengan beliau di rumah sakit di ruang ICU saudara, kita diskusi, kita kasih dorongan, tawakal. Akhirnya alhamdulillah operasi beliau aman, berhasil, dan saat ini beliau bisa ceramah kemana-mana, bisa ngajar. Kita doain agar Allah Subhanahu wa taala berikan beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Begitu juga kita dan semua keluarga kita. Ala hati niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Allahu minna wa minkum bertaqabbal ya karim. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bubar, jangan ada yang bangun. Sebelum ada talqin zikir, doa penutup dari kiai kita ya ikhwan. Aminkan semuanya. أقول ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبحق الفاتحة سر الفاتحة بكرامة الفاتحة بمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم ارحمنا ومشايخنا ولمعلمينا
الشيخ المرحوم كي حاجي زيادي مهاجر الشيخ بن علي الجبري الشيخ بن أحمد المساوى سيد الوالد كي جاسي بن أجوسي بن أتون أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.